Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, tanggal 23 November 2025, dan seperti biasa, kita akan bahas perkembangan terbaru di dunia kripto. Pertanyaannya, apakah kita sedang mendekati puncak siklus pasar, atau justru ada peluang menarik di tengah kondisi ketakutan ekstrim saat ini? Jangan sampai kelewatan, karena hari ini kita akan mengupas tuntas indikator-indikator terbesar untuk mendeteksi puncak siklus, membedah data Fear and Greed Index, hingga trading plan untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, dan Dogecoin. Video ini bukan saran investasi ataupun ajakan membeli atau menjual aset kripto. Semua analisis dan opini di sini hanya bertujuan untuk membantu Anda memahami situasi pasar dengan lebih baik. Mohon gunakan pertimbangan pribadi dan lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, kita mulai dengan Fear and Greed Index. Hari ini, skor Fear and Greed Index ada di angka 10, atau bisa dibilang dalam kondisi extreme fear. Artinya, pasar sedang dikuasai rasa takut yang sangat tinggi. Untuk gambaran, angka 10 ini juga tercatat sama sepanjang 2 hari terakhir dan jadi skor terendah tahunan. Bandingkan dengan bulan lalu, indeksnya pernah di angka 28 dan setahun terakhir puncaknya sampai 87, extreme greed. Kalau indeks terus-terusan extreme fear, biasanya menandakan kebanyakan trader pesimis, bahkan sudah putus asa setelah harga Bitcoin anjlok ke sekitar $84.000. Namun, sejarah sering membuktikan bahwa saat rasa takut sangat dominan seperti ini, bisa jadi justru ada peluang pantulan atau reversal, karena banyak trader yang sebelumnya panik mulai berhenti jual. Sekarang, kita bahas Pi Cycle Top, salah satu indikator yang sering dipantau untuk mendeteksi akhir siklus bullish Bitcoin. Singkatnya, Pi Cycle Top menggunakan dua moving average, rata-rata bergerak 110 hari dan rata-rata bergerak 350 hari dikalikan 2. Biasanya, sinyal muncul kalau garis moving average yang lebih pendek memotong ke atas moving average panjang yang sudah dikali 2. Tapi, saat ini, moving average 110 hari masih sekitar $111.000, sementara moving average 350 hari kali 2 masih jauh di angka $205.000. Artinya, belum ada sinyal puncak siklus menurut Pi Cycle Top, karena perpotongan garis yang jadi tanda alarm utama belum terjadi. Bayangkan Pi Cycle Top ini seperti lampu merah di jalan raya. Kalau lampu belum menyala, kita masih aman melaju. Sinyal merahnya biasanya cukup akurat jadi penanda euforia pasar, dan sekarang jelas indikator ini masih hijau. Sekarang, kita ke Puel Multiple. Indikator ini menghitung seberapa besar keuntungan yang didapat para penambang dibandingkan rata-rata. Kalau Puel Multiple tinggi, di atas 2,2, biasanya pasar sudah sangat overheat dan rawan reversal. Hari ini, Puel Multiple masih di level 0,85, atau bisa dibilang jauh dari area berbahaya. Artinya, tekanan jual dari penambang masih sangat rendah dan tidak ada tanda-tanda mereka panik melepas Bitcoin dalam jumlah besar. Level rendah seperti ini biasanya terjadi di fase-fase akumulasi, bukan di puncak siklus. Jadi, dalam konteks siklus besar, pasar masih relatif aman dari ancaman selling small miners atau panic drop yang besar dari sisi fundamental mining. Oke, dari sekitar 30 indikator yang menjadi patokan mendeteksi puncak siklus, mari kita bahas 3 yang paling seru dan ekstrim menurut data terbaru. Yang pertama, menarik adalah Bitcoin AHR 699 Index. Indikator ini sering dijadikan patokan berapa jauh harga terhadap rata-rata historisnya. Sekarang nilainya hanya 0,49, padahal level alarm siklus biasanya ada di angka 4. Jadi, secara singkat, belum ada tanda-tanda harga terlalu mahal dibanding sejarahnya, justru masih murah jika melihat indikator ini. Indikator kedua yang menurut saya cukup mengejutkan adalah ETF to BTC ratio. Biasanya ketika euforia sangat tinggi, rasio ini turun jauh. Tapi sekarang ETF to BTC ratio ada di 8,8%, justru jauh di atas target 3,5%.
Artinya, kepemilikan ETF terhadap supply Bitcoin tergolong besar, menandakan institusi atau trader besar sebenarnya masih belum panik keluar pasar. Dan yang ketiga, CBBI atau Crypto Bitcoin Bull Run Index. Sekarang nilainya ada di 57 dari 100, jauh dari angka 90 yang menandakan siklus puncak. Indeks ini menggabungkan berbagai sinyal on-chain dan technical menjadi satu skor, dan ternyata kondisinya masih lebih condong ke tengah, bukan ekstrim atau panas. Secara keseluruhan, tiga indikator tadi, baik on-chain, ETF maupun indeks gabungan, semuanya setuju bahwa sinyal puncak siklus besar belum muncul. Artinya, tekanan jual besar-besaran atau puncak euforia belum terjadi. Sekarang, mari kita masuk ke trading plan untuk beberapa koin besar. Kita mulai dari BTC USDT alias Bitcoin. Saat ini, posisi entry ideal menurut analisis ada di $85.122,9 dengan stop loss di $82.400 dan target take profit mulai dari $94.007, $95.069 sampai $98.250. Skenarionya adalah long, karena indikator RSI 7 dan 14 sudah sangat oversold, bahkan di bawah 15. Bollinger Band juga menunjukkan harga sudah memantul di bagian paling bawah dan candle reversal sudah muncul. Risiko utama tentu jika support di 82.400 jebol, maka bisa turun lebih dalam. Tapi untuk saat ini, potensi pantulan cukup menarik selama market tidak ada kejutan tambahan. Lanjut ke ETH USDT atau Ethereum. Harga entry di $2.777,87, stop loss di 2.670, dengan target take profit mulai dari 2.950, 3.150, hingga 3.300. Secara teknikal, ET juga sangat oversold, terutama di RSI 7 dan 14. Harga sudah stabil setelah penurunan tajam dan sudah ada tanda reversalnya di area support penting. Jika support 2.670 bisa bertahan, peluang pantulan menuju area 3.000 terbuka lebar. Sekarang BNB USDT. Entry ada di 836,02, stop loss di 800, dan take profit berjenjang di 865,78, 910, dan 920. Dengan kondisi harga berada sedikit di atas lower Bollinger Band dan RSI sangat oversold, peluang pantulan juga cukup besar. Risiko tetap ada jika support 800 jebol. Solana atau SOL USDT entry di 127,96, stop loss di 119,5, dan take profit mulai dari 135,6, 140,28, hingga 144,18. Analisis menunjukkan harga berada di dekat area support kuat. Jika pembeli mulai kembali masuk, target-target tadi bisa dicapai, tetapi stop loss ketat tetap diperlukan untuk jaga-jaga. Untuk XRP USDT, harga entry di 0,1404, stop loss di 0,1364, dan take profit mulai dari 0,146, lalu 0,1515, dan terakhir di 0,1575. RSI dan posisi harga terhadap Bollinger Band menunjukkan potensi rebound setelah tekanan jual mulai mereda. Terakhir, Doge USDT. Dengan entry di 1,9526, stop loss di 1,895, dan take profit di 2,05, 2,22, dan 2,44. Doge juga memperlihatkan candle pembalikan di area support, dan jika reversal ini berlanjut, target-target resistensi berikutnya sangat mungkin tercapai. Sekali lagi, video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi wawasan. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu gunakan manajemen risiko dan lakukan riset sebelum masuk posisi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian menyenangkan.